Kasus keracunan paket menu makan bergizi gratis di Kota Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan. Misteri terkait penyebab keracunan ini terpecahkan setelah hasil uji makanan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Kota Bogor keluar. Hasil uji laboratorium menunjukkan menu MBG tersebut mengandung bakteri Salmonella dan E. coli. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan bakteri tersebut ditemukan dalam 2 jenis makanan yang disajikan, telur ceplok dan tumis toge. Hingga Senin 12 Mei, Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total jumlah korban keracunan MBG mencapai 223 orang. Dengan rincian 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan. Sebaran 45 korban yang menjalani rawat inap akibat insiden keracunan ini tersebar di 11 rumah sakit. Sementara sebaran kasus berdasarkan sekolah berasal dari 9 sekolah yang telah melaporkan kejadian sebanyak 13 sekolah yang terdata. Dinkes kini tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan pengambilan sampel dan edukasi kepada masyarakat. Jumlah korban keracunan yang mencapai ratusan orang pun membuat kasus ini ditetapkan menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Jadi kami sudah melakukan uji sampel dan hasilnya sudah keluar per hari ini ya, di mana hasil yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor atau Labkesda Kota Bogor ternyata menunjukkan ada 2 jenis makanan yang terkontaminasi bakteri coli dan satu lagi bakteri Salmonella. Jadi salah satunya adalah telur yang diolah berupa mata sapi yang kemudian diberikan saus barbecue, dan satu lagi tumis toge dan tahu. Jadi 2 jenis makanan ini yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan yang mengakibatkan ratusan orang terdampak. Nah, kemudian kami dengan juga Kepala BGN sudah melihat langsung, menjenguk salah satu dari beberapa pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Pada dasarnya tentu dari hasil ini nanti akan dilakukan berbagai macam langkah perbaikan khususnya yang ada di SPPG di wilayah Tanah Sareal. Ya, yang melayani kurang lebih 2.900 sekian siswa di 13 sekolah. Ya, kurang lebih itu. Apa untuk selanjutnya, Pak? Ya, kalau langkah selanjutnya bagi pemerintah Kota Bogor sebetulnya kami sudah lakukan langkah penetapan KLB, kejadian luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memastikan bahwa anak-anak yang terdampak ini apabila tidak tercover oleh BPJS maupun asuransi, tentu pemerintah daerah harus bisa menanggulangi, terutama di biaya perawatan atau biaya rumah sakitnya. Dan itu sudah kami lakukan, dan kelihatannya ke depan tentu kita mewaspadai ya, apabila kejadian serupa terjadi ini harus ada langkah-langkah yang lebih terkoordinasi agar lebih cepat penanganan, kemudian kita lebih bisa mengetahui sumber makanan yang kira-kira diduga penyebab keracunan, tentu akan lebih baik. Jadi ini salah satu hal yang menjadi perhatian kami ke depan. Ya. Ya. Untuk ada data terbaru? Data terbaru sebetulnya sudah ya itu ya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan lab untuk air, dan ada beberapa metode pemeriksaan yang dilakukan kepada
organ di anak-anak ini yang hasilnya mungkin belum bisa kami umumkan sekarang karena masih dalam proses. Pak, hasil dari koordinasi dengan BGN Pak untuk program BGN sendiri apakah dilanjut atau memang seperti apa? Oh, ini kan program yang luar biasa bagus sekali ya, disambut dengan baik juga oleh orang tua dan anak-anak. Cuman memang faktor keamanan pangan ini menjadi hal yang utama. Jadi bukan hanya cara masaknya, tetapi juga bahan baku yang diterima, kemudian masalah penyimpanan dan distribusinya. Jadi contoh yang kemarin terjadi itu kan makanan diolahnya mungkin terlalu lama. Jadi diolah tuh kalau tidak salah dari jam 10 malam, kemudian disajikannya baru besok siangnya. Nah ini juga kan meskipun sudah dimasukkan ke dalam freezer kan kondisinya mungkin namanya di dalam kondisi alami ya, pasti ada banyak sekali perubahan-perubahan di situ. Dan ini menyebabkan resiko yang timbul dan kemudian mengakibatkan keracunannya anak-anak. Sejauh ini masih dirawat Pak? Masih ada beberapa, tinggal mungkin dari data sekitar 6 orang lagi, tapi mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik, mereka bisa kembali pulih, sehat seperti sedia kala dan beraktivitas kembali lusa di sekolah. Thank you.